Oke, selamat datang kami ucapkan kepada para peserta yang baru bergabung dalam acara technical meeting Indonesian Science Project Olympiad ISPO 2021 yang kedua. Jadi selamat datang. Dimohon untuk di-mute ya. Para peserta sekalian. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi para peserta technical meeting ISPO 2021 yang kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak RS Dwi Prayitno Wibowo selaku Ketua Koordinator acara ISPO 2021. Yang kami hormati Bapak Zikri Ramadan sebagai selaku Koordinator acara ISPO. Dan teman-teman sekalian yang telah hadir dalam acara technical meeting pada sore hari ini. Baik, pertama-tama ya kami akan membacakan rundown acara pada sore hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah nanti ada sambutan dari Bapak Dwi, yang ketiga adalah nanti ada pengarahan umum dari koordinator acara, yang selanjutnya adalah tanya jawab, lalu yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk acara yang pertama, mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator ISPO kepada Bapak Dwi Prayitno Wibowo. Kami silakan. Oke, terima kasih Mas Mulki sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali para finalis ISPO 2021, para siswa-siswa terpilih yang akan berkompetisi di ISPO 2021 di final nanti. Tidak terasa kita sudah tinggal 13 hari menjelang sesi penjurian final, yaitu mungkin teman-teman juga ada yang banyak bertanya tentang apa saja yang nanti. Oke, mungkin Mbak Sofia terlalu bersama ini. Oke, baik. Baik teman-teman semuanya, di sore hari ini nanti dari panitia ISPO mungkin akan memberikan penjelasan terkait alur penjurian nantinya akan seperti apa, atau mungkin nanti juga ada sesi tanya jawab mungkin bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan. Masih ada waktu mungkin beberapa hari untuk persiapan buat teman-teman semuanya. Semoga semuanya teman-teman para finalis bisa mempersiapkan
segala sesuatunya dengan baik hingga nanti sesi penjurian juga. Saya mewakili Eduversal merasa bangga dengan teman-teman semuanya yang sudah menunjukkan semangatnya yang luar biasa, tidak menjadikan COVID ini sebagai halangan buat teman-teman tetap berinovasi, untuk tetap bersemangat untuk tetap berprestasi, dan semoga apapun hasilnya nanti teman-teman bisa tetap menjaga motivasi ini dan bisa menularkan ke teman-teman lain. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk semua para pembimbing yang sudah membimbing adik-adik para finalis hingga ke sesi final di ISPO 2021 ini nantinya. Mungkin itu saja. Tetap bersemangat, lakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pengarahan umum technical meeting yang kedua dari ISPO 2021 kepada Bapak Zikri Rahmat Ramadan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Mulki atas waktunya. Kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk nanti penjurian, termasuk file makalah, presentasi, video presentasi, dan poster. Ingin mengingatkan kembali, jikalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di akhir sesi penjelasan. Baik, saya sekarang akan menjelaskan mengenai alur penjurian final ISPO 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Februari. Nah, ingin mengingatkan kembali bahwa kegiatan ISPO ini rangkaiannya registrasi terakhir adalah hari ini. Di catatan kami ada 5 peserta lagi, 5 tim lagi yang belum registrasi ulang. Harap nanti untuk cek kembali apakah sudah registrasi atau belum. Nah, kemudian yang ketiga ini ada pengumpulan materi pameran online dan bahan presentasi. Ini masih ada sampai dengan tanggal 10 Februari 2021. Kemudian ada pameran online dan penjurian yang tanggalnya sama 19 sampai 20 Februari. Dan di acara penghargaan, penganugerahan medali itu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari. Baik. Nah, untuk alur penjurian pada saat penjurian nanti kurang lebih seperti ini. Jadi nanti peserta akan diberikan informasi mengenai jadwal dan link Zoom sebelum acara final nanti di grup WA ISPO. Nah, nanti pada saat sebelum masuk ke link Zoom, dipastikan bahwa teman-teman sudah mengubah nama menjadi bidang dan nama peserta. Contoh seperti environment Zikri Rahmat Ramadan. Nah, sekarang masih ada yang masih menggunakan nama belum dirubah menjadi bidang dan nama. Kemudian yang kedua adalah peserta akan masuk ke waiting room Zoom meeting 30 menit sebelum jadwal penjurian. Ya, jika jadwal penjurian jam 1, maka teman-teman diharapkan untuk sudah standby 30 menit sebelumnya. Kemudian mendekati jadwal penjurian, peserta akan dimasukkan ke dalam main room di Zoom meeting oleh host. Dan teman-teman di sana menunggu giliran presentasi sekaligus cek kesiapan teknis di main room di Zoom meeting. Ya, nanti teman-teman berarti harus dipastikan bahwa kedua anggota tim harus sudah siap. Kalau berdua, kalau seorang berarti harus siap seorang tadi. Kemudian pada saat jadwal penjurian, nah peserta akan diarahkan untuk masuk ke salah satu breakout room. Nah, oke.
Nah ini yang maaf tadi diulang lagi yang nomor 4. Ini juga dipastikan bahwa nanti tidak ada kendala, misalkan kendala sinyal. Dipastikan sinyal harus bagus ya. Kemudian setelah masuk breakout room ke-6, moderator akan membuka sesi penjurian dan memperkenalkan peserta kepada dewan juri. Kemudian setelah diperkenalkan, moderator akan menampilkan video presentasi yang teman-teman persiapkan. Nah, ingat ya, video presentasi. Jadi ini menjelaskan isi makalah. Jadi mulai dari latar belakang, kemudian masalah, kemudian tujuan, dan seterusnya, metode, hasil, dan kesimpulan di sini. Kemudian, jikalau ada kendala teknis, maka moderator atau peserta membuka file presentasi PPT dan peserta menjelaskan secara langsung di hadapan juri. Nah, ini waktunya adalah 7 menit. Nah, untuk video 7 menit dan untuk presentasi secara langsung di hadapan juri juga 7 menit. Setelah itu, moderator akan mempersilahkan dewan juri untuk memberikan pertanyaan kepada peserta untuk dijawab. Nah, kemudian peserta menjawab pertanyaan dewan juri dengan singkat, padat, dan jelas. Tidak menjawab yang tidak ditanyakan atau tidak menjelaskan di luar yang ditanyakan oleh dewan juri. Kemudian setelah selesai dengan pertanyaan, peserta kembali ke main room dan peserta selesai mengikuti penjurian. Nah, ini adalah alur penjurian final ISPO 2021. Kemudian untuk jadwal penjurian sendiri, ini ada pada tanggal 19, itu hari Jumat, akan ada pembukaan dulu dari mulai jam 9 sampai jam 10.30. Kemudian ada ISOMA. Nah, setelah ISOMA ada pameran online dan sesi penjurian untuk sesi 1. Dan selesai di hari pertama, kemudian di hari kedua, yaitu hari Sabtu 20 Februari 2021, sesi kedua penjurian akan dimulai pukul 9 pagi dan akan berakhir pukul 12 siang. Nah, kemudian untuk jam 12 sampai dengan jam 1 itu ISOMA, dan akan dimulai lagi sesi penjurian ketiga pada pukul 1 sampai dengan 5 sore. Dan selesai sesi 1, 2, dan 3, maka selesai sesi penjurian. Nah, kemudian pada tanggal hari Minggu 21 Februari dari mulai jam 9.30 sampai dengan selesai, ini akan ada acara pemberian penghargaan pemenangan ISPO 2021 secara daring melalui Zoom meeting. Nah, untuk pameran online sendiri, teman-teman harus menyiapkan poster dan video presentasi yang tadi ditampilkan pada saat penjurian di sesi penjurian. Nah, nanti akan teman-teman akan menuju ke website Festival Budaya FSB, Festival sciencebudaya.com. Nah, kemudian di sana nanti akan ada link untuk sesi pameran online. Baik, nah, ingin mengingatkan kembali untuk full paper tidak ada masalah. Nah, untuk video presentasi ini isinya adalah bukan hanya proses hasil dan manfaat, tetapi harus menjelaskan isi makalah secara lengkap, yaitu mulai dari latar belakang, kemudian masalah, metode, kemudian hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Dan kalaupun di dalam video tadi menggunakan animasi, sebaiknya tetap menampilkan wajah teman-teman. Jadi ini adalah real presentasi dari teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan tentang alur
penjurian seperti itu dan hanya mengingatkan kembali tentang video presentasi karena ada beberapa pertanyaan yang masuk dari mulai TM1 sampai kemarin itu masih ada yang bertanya-tanya mengenai video presentasi. Kemudian untuk poster itu, mohon maaf, untuk poster mengingatkan kembali bahwa poster ini yang penting adalah ukuran rasionya adalah 16:9. Ya, 16:9. Dan landscape. Jadi tidak portrait. Portrait itu adalah berdiri, kalau landscape berarti horizontal ya. Kemudian filenya berupa JPEG. Dan poster ini harus ada dua, yaitu adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan sudah disediakan dua link untuk mengupload. Baik, itu mengingatkan kembali mengenai video dan poster, karena kemarin ada pertanyaan tentang itu. Baik, Pak Mulki, saya kembalikan kepada Pak Mulki. Baik, terima kasih Bapak Zikri atas pemaparannya mengenai proyek beberapa pertanyaan dari peserta ya yang kemarin. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom chat, nanti kita bacakan di sini ya. Silahkan teman-teman sekalian yang ingin bertanya, karena kemarin ada beberapa yang tanya ya melalui Japri, yang kita mungkin tidak bisa kita jelaskan secara detail, mungkin bisa ditanyakan lagi di sini. Ada pertanyaan dari Arif Adianto. Oke. Kak, poster itu perlu dicetak atau tidak? Karena ini adalah online, maka si filenya harus filenya hanya bentuk file saja ya, di JPEG dan diupload. Nah, kemudian untuk format penamaan file itu tentu saja bisa menggunakan Nah, format penamaan file itu sebentar sejenak, saya sudah siapkan. Baik, gimana Pak Zikri? Ya, untuk format penamaan sedang saya cari. Nah, ini jadi seperti ini, menggunakan kode yang teman-teman miliki ya, kode peserta. Oke. Itu. Menggunakan kode peserta yang diberikan dan nama. Oke, ini ada pertanyaan Pak Zikri. Izin bertanya, pukul berapa maksimal pengumpulan itu, Pak? Tanggal 10 Februari 2021. Maksimalnya jam berapa? Maksimalnya berarti 59 ya. Oke, jadi detik-detik terakhir ya. Bisa dikumpulkan detik-detik terakhir. Oke. Sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan, hanya kami membuka sampai detik-detik terakhir. Tapi sebaiknya lebih cepat dari situ untuk menghindari sistemnya ya. Nanti karena banyak. Oke, Kak, layout pameran online itu bagaimana? Layout pameran online. Oke. Untuk pameran online sendiri nanti masih dalam proses. Untuk akan nanti diinformasikan lebih lanjut di grup WA. Oke. Yang pasti nanti akan ada ditampilkan poster, kemudian ada video presentasi di dalam bus masing-masing itu. Jadi nanti masih sedang diproses ya. Oke. Selanjutnya nih, Kak mau tanya, semisal posternya nggak pakai template yang disediakan oleh pihak ISPO, nggak apa-apa?
Nggak apa-apa, Kak. Apa harus menggunakan template yang disediakan pihak ISPO? Template itu hanya contoh saja. Jadi ukurannya yang penting itu adalah 16, rasionya 16:9. Nah, jadi silakan menggunakan template masing-masing, tetapi ukuran 16:9 itu yang penting. Kemudian di dalam template yang disediakan kan sudah diberikan kolom judul, penulis atau peneliti, kemudian afiliasi sekolah, kemudian menulis abstrak dan seterusnya sampai dengan referensi. Nah, kalau misalkan mau menggunakan template sendiri dengan aplikasi yang lain diperkenankan asal semua komponennya ada. Oke. Permisi Kak, untuk video presentasi itu kita menampilkan presentasi aja atau sekaligus dengan penjelasan cara kerja alat? Nah, video ini secara umum ini harus menjelaskan mengenai isi makalah. Tapi kemudian kalau ternyata masih bisa sempat untuk jelaskan yang lain, dipersilahkan. Oke, selanjutnya untuk logo yang ditampilkan di opening aja atau opening sampai closing? Logo apa nih maksudnya nih? Logo ini Logo ISPO, kemudian ya ISPO, Eduversal dan Kemdikbud itu di awal. Ya. Lanjut untuk mana nih? Untuk video bisa di-cut nggak, Kak? Di-cut video. Ya, ini pertanyaannya harus diperjelas mungkin ya. Nah, yang sudah upload sampai sekarang itu masih bisa sampai revisi sampai tanggal 10 ya. Jadi setelah tanggal 10 sudah tidak bisa direvisi lagi. Oh iya, untuk video yang diupload bukan link YouTube ya, bukan link YouTube-nya, bukan, tetapi video tadi disimpan di Google Drive, dan di share link dan tidak dikunci. Ya. Jadi bisa dilihat dan bisa di-download. Oke. Selanjutnya, maaf Kak, besok pas penjurian saat tanya jawab menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Baik. Untuk sesi tanya jawab, juri akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebisa mungkin juri akan menilai juga kemampuan bahasa Inggris. Karena nanti jika dinyatakan menjadi peraih medali, maka nanti akan direkomendasikan untuk yang ada di luar negeri. Maka bahasa Inggris itu penting sekali. Oke, ini untuk slide PPT, apakah tidak bisa lebih dari 15 slide? Nah, itu untuk PPT, di PPT yang bagus adalah sebanyak 15 slide itu harus sudah selesai menyampaikan isi dari yang dijelaskan. Cuma kalau memang lebih dari 15 slide, asalkan ukuran filenya tidak melebihi yang diberikan. Oke, selanjutnya Tidak nih. melebihi yang disyaratkan maksudnya. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Apakah ketentuan memviralkan video dapat mempengaruhi poin? Ini viral di YouTube maksudnya ya? Ya, nah untuk video ini tidak ada pengaruh ke penjurian oleh juri, tetapi nanti ada kalau dia like-nya banyak, nanti ada khusus mungkin ya, nanti belum dibicarakan. Oke. Ada sesuatu. Iya. Ya, lanjut. Untuk font di PPT apakah boleh dikecilkan? Karena jika pakai font yang ditentukan dalam ukuran PPT 16/9, jadinya tidak proporsional. Oke. Pada saat nanti ditampilkan
itu harus bisa terlihat oleh juri ya pada saat online seperti ini. Nah, dibuat sedemikian hingga agar proporsional. Ya, intinya harus jelas ya, harus bisa terbaca oleh para juri. Ya. Pak, kalau pas sesi tanya jawab, apakah jika kita berpikir dulu akan mengurangi nilai? Maksudnya berpikir dulu ngeblank itu gitu ya? Ini ya, apa namanya? Kalau menjawab pasti harus berpikir dulu, dan kalau memang apa namanya ada waktu untuk berpikir ya tidak apa-apa. Yang penting adalah jawabannya memang mendukung apa namanya penelitian yang teman-teman buat gitu. Pasti nanti Dewan Juri akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proyek yang teman-teman berikan. Tentu saja kalau teman-teman berhasil menjawab dengan baik dan benar dan sesuai yang diharapkan, maka ada penilaiannya akan besar. Tapi kalau memang nanti ternyata jawabannya tidak secara konsep apakah itu tidak tepat, nah itu nanti akan mempengaruhi. Tetapi kalau misalkan waktu berpikir itu tidak sepertinya ya. Baik. Kak mau bertanya, waktu presentasi apa menggunakan background dari panitia? Iya, nanti akan disediakan background dari panitia. Oke, selanjutnya ini, oh ada banyak nih pertanyaan. Sebentar. Permisi, saya numpang hanya apakah jika penjurian wajib on cam? Saya rasa wajib Pak Ya. Zikri ya? Wajib ya. Wajib. Harus Wajib kelihatan nanti wajahnya. karena nanti harus memakai seragam sekolah juga. Jadi ya memastikan bahwa teman-teman sudah siap. Nah ini bagus nih pertanyaannya. Kalau waktu penjurian terjadi kendala teknis, misalnya tiba-tiba sinyalnya hilang, apakah mempengaruhi penilaian? Nah, ini nanti penjuriannya adalah penjurian in absentia. Jadi teman-teman tetap dinilai walaupun tidak hadir, karena nanti ada video presentasi yang sudah disiapkan. Nah, hanya mungkin memang nanti pada saat sesi tanya jawab teman-teman tidak akan bisa melakukan itu. Tapi tetap ada penilaian. Kayaknya harus dipersiapkan ya dari jaringannya, apakah ada device yang akan mendukung, harus ada backup-nya ya, begitu ya Pak Zikri? Ya. Baik. Posternya itu perlu dicetak. Oh, ini sudah tadi ya? Kok saya balik lagi? Oh, sudah ini ya? Sudah. Sudah semua. Jadi pertanyaannya sudah semua. Ada satu lagi. Ada satu lagi ya? Silakan. Dari Kak Aida dari Kak Aida Nadia ya. Kak, apakah pengumpulan seluruh file baik PPT, video makalah dan poster harus dikumpulkan dahulu tanggal 6 ini lalu direvisi tanggal 10 atau boleh dikumpulkan lewat tanggal 6 tapi tidak lewat tanggal 10? Nah, untuk semua file itu batasnya tanggal 10. Jadi masih silakan untuk revisi bisa sampai dengan tanggal 10. Kalau sudah submit sebelumnya, nah untuk tanggal 6 ini adalah untuk registrasi ulang saja. Nah, untuk file masih bisa sampai dengan tanggal 10. Baik, ini ada berapa lagi pertanyaan Pak Zikri ya. Untuk video presentasi, apakah boleh ada di dubbing? Ada beberapa bagian yang di dubbing. Maksudnya gimana? Iya, iya bisa di dubbing tetapi dengan wajah yang nampak. Bisa disimpan di pojok kanan atas atau kanan bawah. Ya. Jadi tetap kita tahu bahwa yang berbicara adalah betul teman-teman. Oke, Kak, urutan tampil itu berdasarkan nomor urut saat pengumuman atau diundi lagi? Kita sudah siapkan urutan berdasarkan alfabet, nanti akan diberikan pada saat sebelum penjurian. Baik. Sebelum acara final. Kak, saat penilaian satu tim harus berada satu kamera atau boleh terpisah?
Nah, ini karena dalam kondisi pandemi ya, diharapkan bisa masing-masing masing-masing berbeda kamera ya. Ya, Kalaupun berada pada satu tempat, dipastikan bahwa tetap dalam menjaga protokol kesehatan ya. betul sekali, betul. Harus memakai masker Dengan ya. 3M, ya memakai masker, menjaga jarak dan Iya. mencuci tangan. Baik, ada lagi pertanyaan? Nah, ini Kak, Oh, ini untuk hari ada. terakhir apakah pakai baju adat penutupan kali ini ya? Nah, ini ya penutupan. Nah, bagaimana nih Pak Dwi? Saya juga belum ada jawaban untuk ini. Ya, Benar. Oke. kita tidak mengharuskan untuk pakai baju adat di hari terakhir, cukup pakai baju yang sopan. Kalau kalian mau pakai seragam boleh, kalau mau pakai baju formal yang sopan juga nggak ada masalah. Tapi kita tidak mengharuskan teman-teman, maaf, tidak mengharuskan untuk memakai baju adat. Oke. Ada lagi pertanyaan? Masih ada beberapa waktu untuk kita tanya jawab. Sambil melengkapi yang tadi pertanyaan terkait apakah satu tim harus berada dalam satu kamera, sebaiknya berada dalam dua device yang berbeda. Tujuannya apa? Ketika satu teman device-nya itu ada trouble, teman yang lain dia bisa backup begitu. Kalau kalian dalam satu kamera, jika trouble semuanya hilang. Jadi sebaiknya di dua device yang berbeda. Atau kalau rumahnya beda ya nggak masalah, juga bisa. Ya, Harus di dalam untuk satu backup ruangan. ya. Ya. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Mumpung kita lagi live. Nih, oke. Kak, waktu penjurian apakah alat juga ditampilkan? Karena mengingat alat yang kami buat ukurannya lumayan besar. Baik. Kenapa, Zikri? Ya, untuk penjurian nanti kan memang medianya adalah video presentasi. Jadi alat tadi yang besar tadi bisa divideokan, ya, bisa divideokan dan ditampilkan. Nah, kemudian tidak harus alatnya itu nampil disimpan di depan kamera ya, karena nanti mungkin tidak masuk juga atau tidak jelas. Seperti itu. Oke. Jika tidak bisa presentasi pada waktu yang telah ditentukan, apakah tidak bisa diganti di waktu terakhir? Ini absolut, jadwal yang sudah ditentukan sudah fix, dan kalau memang tidak ada berarti nanti penjuriannya in absentia dengan yang dinilai adalah video presentasi tanpa tanya jawab. Oh, jadi tidak bisa misalnya telat semenit gitu, nggak bisa Pak ya? Kalau misalkan secara teknis untuk waktu itu, Bisa karena diakhirkan misalnya. waktu penjurian itu misalkan 15 menit ya, 7 menit adalah presentasi, video presentasi atau presentasi PT, kemudian 8 menit tanya jawab. Nah, jikalau telat misalkan 1 menit masuk, maka ya waktu slot ya waktu yang diberikan itu berkurang 1 menit. Mungkin saya bantu juga menjawab. Ya. Sebenarnya kan peluang untuk teman-teman terlambat itu relatif kecil. Kenapa? Karena kan teman-teman sudah seharusnya ketika katakanlah satu proyek di dalam, ada 2 proyek yang akan menunggu di waiting di main room kan. Artinya dua proyek sudah siap sedia ketika yang lainnya sedang presentasi. Jadi saya rasa peluang untuk kalian terlambat seharusnya nggak ada begitu. Karena akan segera digantikan dengan tim setelahnya, Pak ya? Ya, pertama akan kalau misal 2 orang, dua-duanya nggak ada, ya akan dilakukan penilaian secara in absentia. Jadi tetap proyek itu kita tampilkan videonya, tapi tidak ada sesi wawancara. Baik. Begitu.
Jadi mohon untuk tetap siap sesuai jadwal yang nanti telah diberikan. Oke. Kak, waktu tanya jawab berapa menit? Gitu. Berapa tadi? Sudah disebutkan ya? Sudah 8 menit disebutkan kan? tadi 8 menit. 8 menit ya. Oke. Waktu penjurian, apakah masing-masing bidang melakukan presentasi di waktu yang sama? Ya, betul. Nanti akan ada 6 ruangan breakout room. Jadi nanti peserta akan dimasukkan ke breakout room masing-masing. Jadi paralel session. Baik. Ada 18 juri, 6 breakout room. Nanti masing-masing peserta akan masuk ke ruangannya masing-masing. Oke, ini Kak, nanti video rekamannya ada penayangan ulang di YouTube tidak? Soalnya saya telat masuk. Ada. Nanti akan di-upload, ada rekamannya. Oke, itu saya Jajeng jawab. Nanti selanjutnya, Kak, saat tanya jawab jika tidak bisa membalas menggunakan bahasa Inggris, apakah bisa memakai bahasa Indonesia? Ya, tentu saja ya. Kalau memang tidak bisa berbahasa Inggris pada saat itu, ya diperkenankan menggunakan bahasa Indonesia. Cuma memang nanti penilaian penguasaan bahasa Inggrisnya tidak sempurna. Oke. Ini dalam satu kali presentasi berapa juri yang tanya, Pak? Ada 3 juri yang hadir di ruangan penjurian. Semuanya akan bertanya ya. Ya, semua bertanya. Kak, apakah dalam makalah dimasukkan abstrak atau tidak perlu karena di-upload terpisah? Boleh dimasukkan di dalam di dalam makalah, nanti di-upload terpisah juga tidak apa-apa. Jadi abstrak memang harus ada juga di makalahnya. Oke. Kak, nanti untuk penayangan video yang akan diputar oleh pihak ISPO atau peserta? Jika pihak ISPO yang memutar, apabila ada kendala teknis, apa boleh diputar oleh peserta? Diperkenankan sebetulnya, seperti itu juga bisa. Jadi ini adalah video ini nanti peserta harus punya dan panitia juga akan punya. Nah, nanti video itu akan kami play oleh moderator kepada pihak juri. Ya tadi. Oke. Tapi kalau misalkan ternyata tidak bisa dua-duanya ada karena kendala device atau semua peserta device-nya tidak bisa, maka harus presentasi live. Oke. Selanjutnya, maaf Kak, saya baru masuk. Saya mau nanya untuk jadwal saat acara dibagikan saat kapan ya Pak? Jadwal saat acara berlangsung akan dibagikan saat kapan ya Kak? Jadwalnya. Oh ya, jadwal penjurian beberapa hari sebelum penjurian. H-1 atau H-2 ya? Oke. Nih, file makalah dijadikan satu urutannya, bahasa Indonesia dahulu atau bahasa Inggris dahulu? Bahasa Indonesia dulu sampai selesai, sampai dengan kesimpulan. Setelah itu di halaman selanjutnya mulai lagi dari abstrak sampai dengan dari judul abstrak sampai dengan kesimpulan lagi dalam bahasa Inggris. Kak, apakah pengumpulan seluruh file baik PPT, video, makalah, dan poster harus dikumpulkan dahulu tanggal 6 ini lalu direvisi tanggal 10 atau boleh dikumpulkan lewat tanggal 6 tapi tidak lewat tanggal 10? Ini tadi sudah dijawab sepertinya. Sudah dijawab ya? Iya, sampai dengan tanggal 10. Oke, jadi limit time tanggal 10 masih boleh dikumpulkan. Oke. Ya. Ada lagi teman-teman ingin ditanyakan? Ada yang mau ditambahkan Pak Dwi kira-kira? Oke, saya rasa sudah cukup tadi pertanyaan yang terkait penjurian. Saya berharap teman-teman bisa mempersiapkan dengan maksimal segala sesuatunya. Seperti yang tadi Pak Zikri jelaskan untuk secara teknisnya tentang alur penjurian nanti seperti apa.
Dan yang paling penting kalian jangan grogi, santai saja. Proses penjurian insya Allah juri juga baik-baik. Cuma ilmu mereka banyak saja. Jadi nggak perlu grogi nantinya ya. Oke, semangat. Semoga kalian bisa mempersiapkan yang terbaik. Itu saja, Mas. Ya, Oke. Ada Ini satu pertanyaan lagi. Iya, satu pertanyaan terakhir saya bacakan. Kak, untuk video presentasi boleh dibuat seperti film atau harus pure merekam saat sedang mempresentasikan PPT? Ya, untuk video presentasi, namanya video presentasi, maka dia menjelaskan makalah ya. Tapi kemudian ini tidak dibatasi, silahkan kreativitas teman-teman bagaimana menyampaikan si informasi itu dalam bentuk video yang menarik, sehingga selama 7 menit itu para juri akan terus menonton selama 7 menit itu. Ya. Jadi yang pasti itu harus suara teman-teman dan ada wajah teman-teman di sana. Nah, kemudian si bentuknya seperti apa itu diberikan kepada teman-teman, dikreasikan, dipersilahkan. Kalaupun mau misalkan hanya untuk seperti sedang mempresentasikan PPT saja, itu dipersilahkan, atau misalkan mau dikreasikan tidak apa-apa, asal gagasan isi dari makalah tadi, dari mulai pendahuluan, masalah, tujuan, metode, hasil diskusi, dan kesimpulan itu harus tersampaikan semua dalam video tadi. Baik, karena itu tadi pertanyaan terakhir ya, jadi pertanyaan yang selanjutnya kalau ada pertanyaan lagi, nanti bisa japri di grup, atau nanti kita buka aja ya di grup, itu biar bisa bertanya di grup peserta itu sendiri. Oke, sampailah kita di penghujung acara, marilah kita tutup acara technical meeting kedua ISPO 2021 dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara kita, acara ISPO 2021 ini lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.